Shalom, selamat pagi saudara-saudariku sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitakan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan berdiri dan sambil memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 bait 1 dan yang kedua, O Datanglah Immanuel. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah nas pembimbing bagi kita. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali saya ajak kita bersama memuji memuliakan Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait pertama dan yang kedua,
ku songsong bagaimana. Kita masuk pada pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi, sebab firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai paruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Marilah kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri. Di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Bersama kita menyanyi Kidung Jemaat 85 bait pertama dan yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
Jemaat Tuhan, sekarang kita bersama-sama masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama satu di dalam doa. Kita berdoa. Oh Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu seraya menaikkan syukur kami atas segala cinta kasih dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh masuk dalam persekutuan yang indah bersama sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini pun kami merayakan Adventus yang pertama. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang terindah Engkau berikan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka Alkitab dan ingin bersama membacanya serta merenungkannya. Oh Bapa di surga, kami mohon terangilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membuka hati, pikiran dan pendengaran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama mendapat tempat di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kuasa-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap hari, yang menerangi langkah kaki kami dan membimbing kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sesuai dengan almanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab yang pertama ditetapkan bagi kita di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu, karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, yang segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin.
tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati STH. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang 34 sampai ayatnya yang 37. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatukan di dalam doa. Ya Allah, yang berada dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini Tuhan, kami hidup untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Berkuasalah atas kami, hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, dapat kami pahami dengan baik Tuhan. Dan firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini hingga disampaikan sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
kebut semalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika itu terjadi maka kita akan memiliki iman yang tidak dewasa, iman yang tidak matang. Dalam nas kita jemaat Tuhan, kita melihat akan penantian umat Kristiani akan kedatangan Kristus juga digambarkan dengan jelas dalam Injil Markus pasal 13 ini. Kengerian di sana dikatakan juga jelas digambarkan. Kengerian masa ini digambarkan dengan gamblang pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-20. Dan setelah itu dijelaskan juga akan terjadi pemisahan antara umat pilihannya dengan mereka yang akan masuk dalam siksaan kekal. Dan betapa ngerinya mereka yang akan masuk ke dalam siksaan kekal. Namun sebaliknya, betapa bahagianya mereka yang terpilih masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah zaman pada saat ini, tantangan iman Kristiani atau iman kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut hari itu? Jika seandainya hari itu akan tiba, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambutnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dalam pembacaan kita bahwa Tuhan Yesus berulang-ulang berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bahkan di situ Yesus mengulangnya sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya saudara dikasihi Tuhan, jika Yesus berkata dan mengatakan kepada kita berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, lalu bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu salah satu juga cara kita berjaga-jaga yaitu dengan berdoa, sambil hidup di dalam syukur. Lalu yang kedua, tetap teguh mempertahankan iman. Lalu juga kita berhati-hati dan dengan sadar penuh akan penguasaan diri kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tentu ini tidak mudah karena kedagingan kita yang lemah dan iblis setia menanti kelemahan kita orang-orang percaya. Sebab itu hal yang selanjutnya juga Markus mengingatkan kita agar setiap orang percaya jeli melihat berbagai tanda kedatangan Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini juga boleh menjadi penegasan kita tentang keadaan dan situasi akhir nanti dan pasti akan terjadi. Oleh sebab itu perkataan Tuhan dari firman ini janganlah menjadi sia-sia bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam masa Advent yang pertama. Kembali kita diingatkan akan kedatangan Kristus. Ia pasti akan datang kembali mengangkat kita untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Jadi pertanyaannya bagi kita, sebagai orang percaya, siapa kita? Jika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, maka kita diharapkan jangan lemah di tengah-tengah tantangan iman pada zaman sekarang ini. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita kaitkan juga dengan tema kita pada bulan ini, yaitu keluarga sebagai gereja kecil tempat bersemai dan bertumbuh benih iman. Pertumbuhan iman itu adalah sesuatu yang penting dalam rangka kita berjaga-jaga
Sudah Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa dan permohonan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang satu minggu yang telah kami lewati ini Tuhan, dan pada hari ini kami berbakti kepada Tuhan dengan syukur terima kasih atas segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah atas cinta kasih Tuhan dan atas firman-Mu yang senantiasa boleh mengingatkan kami, meneguhkan iman pengharapan kami supaya kami senantiasa kuat menjalani kehidupan dengan dunia ini. Terlebih kami senantiasa dapat menjadi umat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mampu mempertahankan iman kami di dalam berbagai tantangan-tantangan dan pergumulan hidup ini. Mampukanlah kami ya Allah dan tolonglah kami supaya dengan kesetiaan kami dapat mengiringi Engkau Tuhan dan berjaga-jaga, berhati-hati, waspada dalam masa pergantian akan kedatangan Anak Manusia. Pada saat ini bersama dengan jemaat Tuhan, kami menaikkan syafaat kami ya Allah. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan pada saat ini dalam pergumulan kehidupan mereka, baik pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan tentang hubungan-hubungan yang rusak. Oh pada surga, kami mohon pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk menghadapi dan melewati berbagai pergumulan mereka dengan terus berharap kepada kekuatan Tuhan yang menolong mereka. Mampukan mereka dengan pergumulan untuk tetap bersyukur kepada pemeliharaan Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka. Dan terlebih Engkau yang melawat keberadaan mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Setiap program pelayanan yang dijalankan dengan jemaat Tuhan, Engkau yang memakai dan memberkatinya sehingga melalui setiap pelayanan itu boleh menguatkan dan menguatkan iman jemaat Tuhan semakin dalam kepada Engkau. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, setiap jemaat pun boleh menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Engkau. Pakailah setiap orang yang ambil bagian dalam melayani Engkau di dekat jemaat, entah apapun sebutannya ya Tuhan, baik majelis, penetua diakon, pengurus pulang minggu, pendeta, penginjil, vikaris, atau apapun sebutannya yang melayani Engkau dengan sukacita. Diberkatilah mereka dan juga keluarga mereka, diberkatilah pelayanan mereka. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, para pemimpin kami. Tuhan senantiasa boleh memimpin bangsa negara kami, akan memakai setiap para pemimpin kami sehingga mereka dapat memimpin dengan baik dan bijaksana. Pakailah juga kami bagian daripada kesepakatan ini Tuhan, dan tenang bangsa negara kami sehingga kami dapat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu minggu ke depan ini dalam segala keberadaan kami masing-masing. Kami percaya kuasa kasih Tuhan boleh mengiringi kami, menuntun kami,
Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, sekarang kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, Allah Bapa kami di surga, yang pengasih dan penyayang, yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di dalam usaha dan pekerjaan kami, dan seluruh kehidupan kami Engkau telah lindungi. Terima kasih, oh Tuhan, di saat hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala pemberian-Mu yang baik kepada kami. Biarlah kiranya persembahan yang berupa uang ini Tuhan, baik besar ataupun kecil, kami percaya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan melalui pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan pakai kami untuk melayani Tuhan dan juga melayani umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seantero kehidupan kami, tugas dan pekerjaan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Yesus Kristus korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, bersama kita memuji Tuhan dari NKB nomor 50, Fajar yang baru sudah rekah. Yesus Kristus datang dalam dunia.
Jemaat Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah kita. Jemaat saya undang untuk berdiri, menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita telah selesai. Kepada saudara-saudari yang terkasih, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta menggunakan masker dengan baik menutupi hidung, mulut, dan dagu. Selamat Hari Raya Advent yang pertama. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu.